kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Kau memperbaharui izin mau di apa? Nggak bisa, karena kau belum bayarin. Iya, karena itu Bang, kita bilang fenomenal. Kenapa kemudian ketika Ahok muncul, LPLBP harus mengomentari? Betul. Iya kan? Berarti mereka gentar dengan Ahok. Gemetar Bang, mereka itu. Iya. Banyak yang hanya menetapkan pilihan. Kali ini kita membahas hal yang sedang tren, yang sedang viral. Sosok seseorang yang dari dulu juga sudah menjadi fenomenal, yaitu Ahok. Ya. Basuki Cahayapurnama. Karena dia punya ideologis perjuangan yang sangat luar biasa. Jabatan komisaris utama di BUMN ditinggalkan. Dan setelah itu dia menjelaskan bagaimana pandangan-pandangan beliau ketika dia bersama Joko Widodo di DKI Jakarta. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas sosok Ahok sebagai tokoh yang fenomenal. Kita sudah undang tamu kita kali ini yang juga bisa menjelaskan tentang Ahok tersebut. Saya kira beliau adalah mungkin boleh jadi, tapi namun kita dengar saja nanti pandangan beliau tentang Ahok ini, yaitu Insinyur Sahat Sihombing. Saya lupa, Dr. Insinyur Sahat Sihombing. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang topik tersebut. Baik. Nah, Pak Sahat, bisa nggak menjelaskan kepada pemirsa kita, kenapa sih sosok Ahok ini termasuk sosok orang yang fenomenal? Baik Bang, supaya lebih clear ya, saya mau mulai dari contoh aja. Boleh. Tanggal 3 Februari 2024 ketika ada kampanye Akbar ya. Ahok kan hadir Bang. Kebetulan aku ada di VIP, di atasnya Pak Ahok. Begitu Pak Ahok datang, itu ratusan ribu langsung tepuk tangan Bang. Iya. Itu satu. Iya. Kemudian rekaman itu saya masukkan Sebagai bukti fenomenal ya. Fenomenal. Saya masukkan ke dalam TikTok saya. Iya. Ya. Itu dalam 2 hari 1,4 juta viewernya. Iya. 50.000 yang mengatakan like. Iya. Ya kan? 5.000 yang komentar. Jadi sangat benar dia fenomenal. Dia fenomenal. Itu bukti digital. Bisa dilihat buktinya. Nggak bisa dibohongin gitu ya. Yang ketika sebelum Ahok muncul, kita lihat kan Pak Luhut aja santai-santai Bang. Betul. Begitu Ahok muncul, LPP komentar sorenya kan. Iya. Saya membela nomor 02 kan gitu. Itu bukti bahwa memang dia fenomenal Ahok. Tapi Luhut ini perlu kita juga ini kita pertanyakan. Dulu pernah kita pada pemilu dia mengatakan bahwa mana mungkin daripada pensiunan yang sudah dipecat dari jadi presiden, kan begitu ada. Itu ada Dan videonya. kemudian kali ini dia mendukung lagi, fenomenal lagi dalam arti sebaliknya daripada Ahok. Kalau Ahok ideologis jelas, kalau ini kan apa yang dikatakan sebelumnya berbeda dengan yang dikatakan sekarang. Iya, karena itu Bang, kita bilang fenomenal. Kenapa kemudian ketika Ahok muncul, LPLBP harus mengomentari? Betul. Iya kan? Berarti mereka gentar dengan Ahok. Iya kan? Gentar itu. Kalau enggak usah dikomentarin. Ngapain komentarin? Itu satu. Yang berikutnya adalah Menteri Investasi. Si Bang Bahlil. Bang Bahlil. Tapi ya komentarnya terlalu sulit itu saya Bang ya. Boleh. Dia meremehkan Bang. Apa kalimat yang itu Ahok tuh nggak mewakili rakyat katanya. Bagaimana Bahlil mengatakan nggak mewakili rakyat? Dalam 2 hari 1,4 juta viewer, ya kan? 50.000 yang like. Berarti dia mewakili rakyat. Teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan ataupun komentar para netizen dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja yang menjadi tanggapan ataupun komentar mereka melalui kolom komentar di bawah video ini. Nah di sini ada yang mengatakan teman-teman, yaitu yang suka berbuat jahat, pejabat-pejabat koruptor, tikus-tikus berdasi pasti gemetar atau benci pada Pak Ahok. Pak Prabowo tepat untuk menjadikan Pak Ahok jadi ketua KPK. Rakyat akan lebih sejahtera, makmur, dan juga rukun dengan Ahok. Pejabat harus ada yang tegas, jujur, kerja keras. Ahok jadi presiden, korupsi pasti habis. Pasti Ahok jujur, cinta negara. Ahok apa adanya, jujur, berani. Mudah-mudahan Ahok jadi pemimpin. Mantap Bapak Ahok, cerdas, pintar, tegas, dekat dengan rakyat kecil, cinta NKRI, males bayar pajak, cuma memperkaya para pejabat saja. Indonesia butuh pemimpin seperti tegas, jujur, memperjuangkan rakyat. Ketua KPK cocok Pak Ahok. Nah lanjut lagi, bagus banget untuk Ahok jadi pemimpin Indonesia, jadikan Ahok presiden berikutnya. Ahok lebih efektif menjadi Menkeu agar
Pajak tidak bisa korup, pajak warisan Belanda dihapus, APBN bisa lebih tepat guna. Hidup benar akan mengalami kesulitan di dunia politik. Kalau mau benar harus siap menghadapi orang yang tidak suka kebenaran. Seperti Ahok, tidak lagi diragukan orangnya tegas dan jujur. Makanya masyarakat menunggu kepemimpinan Ahok yang pantas. Ahok ditempatkan ketua KPK atau kejagung. Pak Ahok Menteri Keuangan, biar pegawai pajak tidak berani korupsi, rakyat miskin tidak ditarik pajak. Nah, lanjut lagi teman-teman. Saya suka dengan kepemimpinan Ahok yang terbaik, tegas, dan jujur. Belum ada yang bisa menyamai kinerja, pemikiran, dan kejujuran Pak Ahok. Andaikan Ahok bisa jadi KPK, saya yakin koruptor akan menyusup. Pak Prabowo berikan Pak Ahok pegang jabatan yang bisa memberantas korupsi. Manusia terjahat di Konoha, Mulyono, Opung, Tito, Karnaval, dan juga Mulyani. Opung aktor di balik layar 2 periode kemarin tuh, apalagi pas periode 2 jelas banget. Sejak Covid itu presiden dan wakil presidennya LBP dan mantap Pak Ahok, maju terus. Bagus dong Pak Ahok jadi ketua KPK. Sangat setuju Ahok menjadi presiden 1 periode aja. Ahok Republik Indonesia 1, para korup lari terbirit-birit dibuatnya. Pak Prabowo segera beri jabatan Pak Ahok biar sikat habis masyarakat Indonesia pasti mendukungnya. Bravo Ahok. Kasihan Pak Ahok jadi ketua KPK pasti dibenci oleh banyak koruptor. Lebih baik menjadi menteri sosial yang bisa sejahterakan rakyat. Kalau Pak Prabowo serius mau majukan atau mensejahterakan bagus ini, salah satu yang bisa mewujudkan itu adalah Pak Ahok, menterinya. Saya bukan pendukung Ahok, bahkan saya sempat kurang suka beliau di kasus lalu, tapi ingat, kalau Ahok diangkat jadi ketua KPK, maka 1000% sangat setuju. Sangat layak jadi orang nomor 1 di Republik Indonesia 1. Bagi saya, belum pernah ada sosok di negeri ini yang sebanding dengannya. Ahok adalah satu-satunya pejabat yang jauh lebih baik dan jujur darinya. Semoga Pak Ahok di Pilpres. Saya suka gaya kepemimpinannya. Pokoknya pejabat negara kita kalau ada orang jujur pasti tidak suka. Negeri ini sangat membutuhkan orang-orang seperti Pak Ahok. Semoga Pak Ahok sehat dan panjang umur. Pak Ahok adalah musuhnya para penjahat yang sik malaikat. Mantap, rakyat pasti mendukung. Mantap Pak Ahok, maju terus. Yang menganggap Ahok tidak penting untuk rakyat rasa dia benar sendiri. Yang lain tidak benar, tapi Indonesia kalau ada orang yang benar-benar perhatian untuk kami masyarakat miskin itu pasti dihalang dengan segala cara untuk semua Indonesia milik kita bersama. Kalau orang yang korup dan sering mabuk pasti melecehkan Pak Ahok, tapi orang cerdas pasti suka kepemimpinan Pak Ahok. Menteri di kabinet yang tidak suka Ahok gabung pemerintahan Prabowo jelas adalah orang-orang yang takut ketahuan tindak tanduk dalam masalah korupsi seperti Luhut dan Bahlil. Semua orang-orang titipan Jokowi akan ketar-ketir. Ahok sudah tidak diragukan lagi dengan elektabilitasnya. Nah, lanjut lagi. Benar jika Ahok jadi ketua KPK, kalau dapat Pak Ahok bisa memeriksa semua penjabat negara yang memiliki beberapa perusahaan besar di tanah air. Apakah mereka membayar pajak? Kalau seandainya ada itu bagus. Jika kalau tidak pernah bayar pajak, segeralah bekukan perusahaan mereka itu.